Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifatur Rahmah, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini untuk menyelesaikan tugas pembuatan video dalam mata kuliah Koperasi Syariah yang diampu oleh Ustadz Syaifuddin Zuhri MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Langsung saja ke materi pembahasannya. Yang pertama ialah latar belakang. Koperasi merupakan entitas ekonomi yang telah dikenal dan diterapkan di seluruh dunia sebagai alat untuk memperdayakan masyarakat lokal, mempromosikan kesejahteraan bersama, dan meningkatkan inklusi ekonomi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi adalah kepemilikan bersama dan keadilan dalam pembagian keuntungannya, menjadikannya salah satu model bisnis yang berfokus pada kolaborasi dan berkelanjutan. Namun, dalam perkembangannya zaman, koperasi telah mengalami variasi dalam prinsip-prinsip dan model bisnisnya, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Nah, kemudian apa sih pengertian dari koperasi itu sendiri? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Nah, koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, prinsip koperasi secara umum adalah keanggotaannya tidak dipaksa. Oleh karenanya, harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Nah, dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Untuk pembagian hasil usaha diberikan secara adil, sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi tersebut. Kemudian, apa sih perbedaan dari koperasi syariah dengan koperasi konvensional? Nah, koperasi konvensional adalah badan usaha koperasi yang dikenal sekarang, yaitu badan usaha koperasi yang didirikan oleh anggota atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, sedangkan koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia dan merupakan lembaga berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Nah, sudah jelas antara koperasi syariah dan koperasi konvensional yang membedakan adalah prinsip-prinsip dari masing-masing koperasi. Nah, sekarang kita masuk ke tema nih, tentang kegiatan koperasi konvensional dengan koperasi syariah. Nah, dalam kegiatannya secara umum, koperasi tidak akan jauh berbeda dari koperasi pada umumnya, seperti simpan pinjam, pembelian maupun pembiayaan dan lain sebagainya. Yang membedakan dari kedua koperasi tersebut hanya pada prinsip-prinsipnya. Nah, beberapa kegiatan umum yang dilakukan dalam koperasi konvensional yaitu yang pertama adalah simpan pinjam atau saving and credit. Ini adalah kegiatan koperasi konvensional di mana para anggota koperasi dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk simpanan atau deposito, dan koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan suku bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan komersial. Yang kedua adalah pembelian bersama atau group purchasing. Koperasi konvensional sering membantu anggotanya melakukan pembelian bersama. Nah, yang ketiga adalah pemasaran bersama atau group marketing. Nah, koperasi konvensional juga membantu anggotanya dalam pemasaran produk-produk mereka. Dengan hal itu, koperasi dapat mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan anggotanya. Yang keempat adalah pelatihan dan pendidikan. Nah, koperasi konvensional ternyata sering menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk anggotanya. Ini mencakup pelatihan dalam manajemen keuangan, keterampilan, bisnis, pertanian, atau aspek lain yang mendukung pengembangan ekonomi anggota. Yang kelima adalah diversifikasi usaha.
Nah, beberapa koperasi konvensional dapat memutuskan desertifikasi usaha mereka. Misalnya, sebuah koperasi petani mungkin juga mengoperasikan toko kelontong atau menghasilkan produk olahan dari hasil panen mereka. Yang keenam adalah manajemen demokratis. Nah, koperasi konvensional mempraktekkan anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan bersama. Yang ketujuh adalah pengawasan dan audit. Nah, koperasi konvensional biasanya tunduk pada pengawasan dan audit sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah mereka. Nah, audit dan pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, kemudian beberapa kegiatan dalam koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, yaitu pertama, simpan pinjam syariah atau Islamic Saving and Credit. Nah, kegiatan ini mirip dengan simpan pinjam dalam koperasi konvensional, tetapi dalam koperasi syariah menggunakan prinsip mudorobah atau bagi hasil, atau murobahah penjualan dengan keuntungan tetap untuk memberikan dan menerima pinjaman. Yang kedua adalah pembelian bersama syariah atau Islamic Group Purchasing. Nah, koperasi syariah membantu anggotanya dalam melakukan pembelian bersama yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah pemasaran bersama syariah. Ini merupakan koperasi syariah juga membantu anggotanya dalam pemasaran produk-produk mereka yang memenuhi prinsip syariah. Nah, produk-produk ini harus berbebas dari riba atau bunga dan barang haram. Yang keempat adalah investasi syariah. Ternyata di koperasi syariah dapat melakukan investasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang berarti mereka menghindari investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, investasi dapat dilakukan dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudorobah dan musyarakah. Yang kelima adalah pelatihan dan pendidikan syariah. Nah, sama halnya dengan koperasi konvensional, akan tetapi koperasi syariah melakukan pelatihan dan pendidikan anggotanya dengan prinsip syariah, seperti manajemen keuangan syariah, etika bisnis Islam, dan aspek-aspek lain yang relevan. Yang keenam adalah pengawasan dan audit syariah. Nah, sama halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah tunduk pada pengawasan dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh adalah manajemen koperasi. Sama halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah juga mempraktikkan prinsip manajemen demokratis, di mana semua anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan pemilihan dalam kepengurusan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. Ternyata di koperasi syariah juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti pemberian sumbangan amal, bantuan kepada anggota yang membutuhkan, dan dukungan terhadap program-program sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian jenis-jenis koperasi. Nah, apa saja sih jenis-jenis koperasi tersebut? Yang pertama ialah koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Nah, contohnya seperti koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua adalah koperasi produsen. Nah, koperasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Contohnya, koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya, seperti susu atau daging. Yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, seperti jasa angkutan atau asuransi. Yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan atau pinjaman uang kepada anggotanya.
koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Yang terakhir ialah koperasi serba usaha. Nah, koperasi ini merupakan menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Misalnya, koperasi yang tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian, tetapi juga menyediakan layanan simpan pinjam. Nah, inilah presentasi ringkas dari saya mengenai koperasi antara kegiatan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.